obstetrik dan ginekologi atau dokter kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Kuring. Baik, hari ini saya akan membahas mengenai seluk-beluk tentang nyeri haid. Nyeri haid itu atau bahasa kerennya disebut dengan dysmenorrhea adalah nyeri yang dirasakan pada saat menjelang atau saat menstruasi. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Nah, itu karena pada saat menstruasi atau darah haidnya luluh pada saat bulan datang bulan, itu biasanya rahim kita akan berkontraksi. Nah, pada saat berkontraksi itulah rahim itu akan meluruhkan darah yang tidak jadi dibuahi, itu akan keluar melalui yang vagina kita atau mulut kemaluan kita. Nah, pada saat kontraksi itulah yang biasanya para wanita subur itu mengalami nyeri. Nah, nyerinya itu karena pada saat kontraksi itu aliran darah atau sirkulasi darah ke rahim kita itu berkurang, sehingga terjadi kekurangan oksigen atau hipoksia. Nah, kekurangan oksigen inilah di dalam rahim kita itu yang menyebabkan keluarnya hormon prostaglandin yang dapat menyebabkan nyeri. Makanya pada saat kita menstruasi atau pada saat haid, kita biasanya normalnya itu biasanya merasakan nyeri. Biasanya terjadi pada usia subur sampai usia menjelang menopause. Jadi biasanya dimulai pada anak-anak usia pubertas, yaitu sekitar usia 10-11 tahun sampai menjelang menopause. Nah, itu biasanya pada rentan usia ini yang sering mengalami keluhan seperti itu. Terapinya apa? Kalau misalkan sebenarnya masih bisa kalau misalkan nyerinya tidak terlalu hebat, masih ringan, yang bisa dilakukan pertama adalah hilangkan stres. Biasanya wanita-wanita subur yang stres itu biasanya haidnya lebih nyeri. Terus yang kedua adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan menghindari olahan-olahan seperti susu, ya, seperti keju. Nah, itu kita harus hindari karena dikatakan dari penelitian bahwa dengan mengkonsumsi itu akan merangsang pengeluaran hormon yang prostaglandin itu sehingga menyebabkan nyeri haidnya lebih sakit. Terus yang ketiga adalah mungkin bisa dikompres dengan air hangat, ya. Terus setelah itu kalau misalkan ada stres, kita lebih relaksasi, misalkan kita melakukan meditasi atau yoga, itu boleh dilakukan. Nah, kalau misalkan nyerinya tetap masih ada, bisa diberikan obat anti nyeri. Nah, obat anti nyerinya itu mungkin bisa didapatkan jual bebas atau bisa konsultasikan ke dokter kebidanan atau kandungan. Nah, kalau misalkan semua tindakan itu yang sudah kita lakukan ternyata pada saat haid masih nyeri juga, nah, kita harus hati-hati, kita harus lebih waspada lagi dan kita lebih aware lagi. Kenapa? Karena ada sesuatu penyakit atau mungkin ada sesuatu penyakit di dalam rahimnya. Nah, makanya pada saat kondisi seperti ini yang nyeri haidnya yang tidak bisa ditahan lagi dengan istirahat yang cukup, hilangkan stres, kemudian sudah mengkonsumsi makanan yang bergizi, sudah diberikan obat anti nyeri juga tidak berhasil. Nah, ibu atau misalkan wanita tersebut bisa datang ke dokter kebidanan dan kandungan untuk melakukan konsultasi lebih lanjut. Nah, pada saat konsultasi lebih lanjut itu apa saja yang mungkin akan dilakukan oleh dokter kebidanan dan kandungan itu tersebut? Ya, pertama yang mungkin dilakukan anamnesis dulu atau ditanya-tanya lagi nih riwayatnya seperti apa, riwayat haidnya bagaimana, siklusnya berapa lama, kemudian nyeri haidnya itu dari skala 0 sampai 10 berapa nyerinya, kemudian berapa kali ganti pembalut dalam sehari, itu harus ditanyakan. Kemudian yang kedua dilakukan pemeriksaan fisik. Misalkan apakah di dalam perutnya ibu atau misalkan gadis-gadis remaja tersebut perutnya membuncit atau membesar, kemudian ada keluar benjolan di daerah lubang kemaluan, itu juga harus dilakukan pemeriksaan. Dan yang ketiga adalah dilakukan pemeriksaan USG. Nah, ini USG sangat penting. Kenapa? Karena dengan pemeriksaan USG kita bisa melihat kondisi rahim kita di monitor di layar, ya.
kita lihat apakah rahimnya normal, apakah ada miom atau tumor rahim, apakah ada kista, apakah ada penebalan dinding rahim. Itu semua bisa diketahui dengan pemeriksaan USG. Nah, kalau misalkan didapatkan dari pemeriksaan USG ada kista atau misalkan ada miom atau adenomiosis, itu yang biasa menyebabkan nyeri pada haid. Nah, itu mungkin dokternya akan memberikan terapi-terapi khusus ya. Nah, terapi-terapi khususnya mungkin nanti bisa dikonsultasikan lebih lanjut dengan dokter kebidanan dan kandungan. Oke, jadi intinya kalau misalkan ada nyeri haid atau dysmenorrhea, jangan anggap enteng. Karena kalau misalkan kalian mengalami seperti ini, itu harus ditata laksana lebih awal sehingga tidak menimbulkan efek ke depan atau efek jangka panjang. Yang salah satunya adalah kemandulan atau infertilitas. Oke, jadi sekian materi saya mengenai nyeri haid atau dysmenorrhea. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut, boleh nanti tanyakan jadwal saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.